Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Kasih Paham. Kita lanjutkan perbincangan. Bu Diah, kita sekarang bicara soal daycare, bagaimana perizinannya, bagaimana pengawasannya. Menurut Anda saat ini seperti apa dan siapa sebenarnya yang seharusnya bertanggung jawab melakukan pengawasan? Nah, ini memang evaluasi besar-besaran nih pasca kejadian daycare di Jogja. Kenapa? Karena ternyata perizinan itu memang belum satu atap. Perizinan ini masih bercabang. Jadi daycare ini kan termasuk tempat pengasuhan anak, pendidikan non formal di bawah Kemendikbud ya, ada peraturannya. Permendikbud nomor 25 tahun 2018. Nah, kemudian di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga ada namanya TARA. Taman Asuh Ramah Anak. Kemudian di bawah Kementerian Sosial ada lagi namanya TAS, Taman Asuh Sejahtera. Nah, sehingga nih di bawah daycare, istilah daycare-nya tuh nggak muncul, Mbak. Yang ada TPA, TARA dan TAS. Sehingga mereka yang mendirikan dan membuat daycare ini orientasinya masih money oriented, masih bisnis, bukan masuk ke ranah TPA, TARA atau TAS. Nah, kalau di aturan Permendikbud itu jelas siapa yang memberi izin. Izinnya harus ke Dinas Pendidikan. Kemudian atas izin dari pemerintah daerah atau Pemkot. Jadi sebenarnya simple. Nah, persyaratannya juga jelas, harus ada izin usahanya, kemudian harus melalui izin masyarakat sekitar, termasuk juga latar belakang pengasuh itu juga ada persyaratan khususnya. Nah, kemudian yang TARA ini bagaimana? Yang di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan sudah ada aturannya, tetapi perizinannya memang harus melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Di Kementerian Sosial, TAS ini juga di bawah Dinas Sosial. Jadi inilah yang membuat mungkin banyak sekali daycare tidak berizin. Seperti survei di KPAI tahun 2021 yang berizin baru 44% kala itu. Dan saya yakin 2021 sekian ya. Ada saat ini ada yang sudah berizin, yang sudah terdata di Kemendikdasmen itu ada 2.793-an daycare. Itu yang terdata. Dari yang terdata belum semuanya berizin. Menarik kan ini? Iya, artinya ketika itu berjalan atau beroperasi, sebenarnya seharusnya Pemda yang punya wewenang untuk bisa menutup dan betul. Pemda yang punya wewenang untuk mengizinkan, membuka operasional ataupun menutup. Kalau izin-izin yang selama ini di 3 kementerian itu, apakah proses pemberian izinnya itu melalui proses screening yang cukup ketatkah menurut KPAI atau tidak? Harusnya iya, Mbak. Harusnya iya? Iya, karena begini. Tapi prakteknya seperti apa, Bu Diah? Prakteknya ya berdiri saja, mengurus kemudian. Mungkin ya, kalau di kasus daycare LA ini, ini menurut saya tidak hanya tidak mengurus izin, itu udah sengaja banget hampir 10 tahun. Iya, ini tidak ada izinnya sama sekali? Tidak ada. Jadi baik dari Kementerian Pendidikan, Kementerian PPPA maupun Sosial tidak punya izin sama sekali? Tidak ada. Tapi bisa beroperasi 10 tahun? Bisa. Ini berarti yang salah Pemda dong ya? Iya, termasuk masyarakat sekitar saya kira ya. Iya, karena membiarkan. Iya. Ataukah memang orang tua itu tidak mengerti bagaimana cara mengecek apakah satu daycare itu berizin atau tidak? Bisa jadi. Ini yang mungkin harus diedukasi juga ya, Bu? Iya, jadi untuk orang tua ini memang kalau sebelum menitipkan anak, ingat yang kita titipkan nyawa loh ya, bukan barang loh ya. Maka pertama kali harus ditanyakan adalah izin. Itu sudah sejak kasus daycare Depok, Mbak. Saya sudah menyampaikan karena saat itu tahun 2024 ada 110 daycare di Depok, hanya 12 yang berizin, Mbak. Itu di dekat ibu kota loh ya. Iya. Saat itu kami sudah menyampaikan juga ke Kemendikbudristek Dikti ya saat itu. Ini alarm loh. Gimana dengan daycare? Bayangkan betapa rawannya ya. Iya, itu dekat ibu kota. Iya. Nah, bayangkan kalau mohon maaf beda pulau. Iya. Itu seperti apa? Saya tidak membayangkan nanti, mohon maaf, mungkin di daerah 3T dan lain sebagainya. Ya kan? Terus yang kedua, kebutuhan daycare ini adalah kebutuhan yang mengikuti perkembangan zaman. Dalam arti ibu bekerja, ayah bekerja, dan orang tua bekerja, itu membutuhkan daycare. Dan sekarang daycare bukan hanya itu saja loh, Mbak. Orang tua menitipkan anak di daycare, tetapi juga untuk kebutuhan interaksi anak juga.
Iya, mereka berharap bahwa bisa mendapat sedikit sekolah kali ya di daycare begitu ya. Kan anak bisa belajar berinteraksi tuh, punya teman. Tidak semua yang bekerja menitipkan anak di daycare, dan tidak semua anak di daycare itu orang tua punya bekerja. Itu menarik, Bu. Jadi memang kadang-kadang bukan karena keterpaksaan ya, memang karena memang kebutuhan berharap, anak. Iya, kebutuhan anak, berharap bisa bersosialisasi dengan anak lain di daycare begitu. Iya, karena memang orang tua sekarang kan sangat protektif tuh. Iya. Dia mau main keluar misalnya, kan belum tentu juga bisa menangani. Tapi kalau sudah di daycare, ada yang mengawasi. Kan begitu. Iya. Cara berpikirnya, logika berpikirnya. Iya. Oke. Kalau pengamatan Bu Diah dari kasus Jogja dan Aceh, baik dari skalanya, pola kekerasannya, dan bahwa fakta bahwa ini terjadi cukup lama, apa kira-kira benang merahnya, Bu Diah? Iya, polanya ya. Iya. Polanya memang kalau yang di Aceh dulu nih, Mbak ya. Iya. Kalau yang di Aceh ini menular. Oke, menular itu artinya dari satu pengasuh ke pengasuh yang lain, menular. Oke. Kemudian yang di Jogja ini polanya yaitu tadi dari top down. Dan sangat teratur sekali. Sangat teratur. Saya sampai dengan nada khusus ya, sangat teratur. Sangat teratur. Berarti memang ada jadwalnya, jangan-jangan ya, dibikin agendanya, jangan-jangan. Mbak, mereka sangat pintar. Oke. Catatan Anda bahwa ini bisa berlangsung lama tanpa diketahui sama sekali itu oleh orang tua. Iya, oleh orang tua. Apa catatannya, Bu Diah? Karena mereka sudah punya langkah strategis untuk menjawab, untuk mengantisipasi kekritisan orang tua, dan untuk meyakinkan orang tua bahwa yang dilakukan oleh daycare itu betul. Mbak, daycare ini tuh dengan biaya sekian, bagi masyarakat Jogja tuh tinggi loh, Mbak. Biayanya berapa sih, Bu? Boleh lah dibuka ya. 1 juta untuk 1 bulan. 1 bulan setiap hari, Senin sampai Jumat. Iya. Dan anak membawa makan sendiri dari rumah. Oh iya, jadi mereka tidak perlu UMR Jogja makan. Anda tahu berapa, Mbak? 2,8. Iya, jadi cukup tinggi sekali. Tinggi, Mbak. Tinggi banget tuh. Dan memang fasilitas yang mereka tawarkan antar jemput. Oh, ini diantar jemput? Bisa, antar jemput juga bisa. Kemudian juga kalau overtime, ya 6:30 sampai mungkin jam 7 malam, tidak ada biaya tambahan. Orang tua mana yang nggak terpukau ya dengan fasilitas tersebut. Hanya saja, Mbak, keganjalan di awal, kalau orang tua mau mengantarkan anak, itu hanya sampai di depan pintu. Nggak boleh masuk. Nah, sebenarnya di situ sudah ganjil, ya kan? Kemudian yang kedua, orang tua tidak diizinkan untuk masuk ke dalam melihat fasilitas-fasilitas. Ini bahkan dari pertama kali mau menitipkan tidak boleh? Dari pertama kali. Oke, itu sudah aneh. Hanya ada di depan saja, iya. Oke, tapi kebalikannya, Bu Diah, kalau di Aceh itu kan sebenarnya diperbolehkan melihat CCTV. Iya. Tapi tetap kejadian juga. Tetap kejadian, ya karena ada satu pola personal yang kemudian menular. Oh, oke. Iya. Jadi artinya memang teknologi yang ditanam untuk bisa mengawasi dan mencegah itu tidak berhasil ya, Bu Diah, untuk kemudian. Tetapi tidak bisa juga kita katakan demikian, karena ada juga yang karena dari CCTV ini pada akhirnya kan terungkap. Yang Aceh nih untungnya langsung terungkap. Iya. Coba bayangkan, Mbak, berapa tahun mereka melakukan kekerasan itu pada anak-anak yang di Jogja misalnya, tanpa ada terpantau sama sekali. Dan ternyata sudah tahunan kan, bertahun-tahun. Oke, kalau bicara soal kualitas pengasuh, pengamatan Bu Diah tentang bagaimana daycare, sebuah daycare memastikan kualitas pengasuhnya itu seperti apa sih, Bu Diah? Ya, jadi begini. Rasio pengasuh, jumlah pengasuh itu penting, ya. Kemudian latar belakang pengasuh, latar belakang pendidikan itu juga penting. Kalau di dalam aturan, memang pengasuh itu bisa lulusan SMA, tetapi SMA atau SMK, tetapi dengan keterampilan khusus, dalam artian dia dibekali terlebih dahulu. Nah, tetapi lebih bagus lagi kalau lulusan pendidikan guru PAUD. Karena ada nilai edukasinya. Sebenarnya harusnya setinggi itu ya, level pengasuh daycare. Betul. Oke. Nah, kenapa? Karena di daycare itu tidak hanya anak dititipkan loh ya. Anak kan distimulan ngomongnya, distimulan geraknya, distimulan untuk interaksinya. Kan begitu harusnya. Ya, daycare yang bagus kan begitu. Kemudian terstimulan tumbuh kembangnya juga. Jadi kesehatannya anak dan lain sebagainya itu sangat terukur.
Kalau kenyataan di lapangannya seperti apa sebenarnya Bu di daycare saat ini? Nah, kebanyakan hanya, mohon maaf, mungkin menitipkan. Tetapi saya yakin juga ada Mbak, daycare yang bagus itu juga ada, yang betul-betul memperhatikan itu juga ada. Karena kan ada buku perkembangan ini Mbak, Kak, di Posyandu itu kan ada chart ya. Iya, itu kan harusnya kelihatan tuh skalanya naik apa tidak gitu. Dan harusnya daycare punya tanggung jawab untuk memenuhi standar itu. Betul, salah satunya daycare juga fungsinya sebagai posyandu juga kan Mbak. Karena orang tua yang menitipkan di daycare kan nggak bisa posyandu juga. Iya. Nah, harusnya kan ada sisi itunya. Kalau berizin Mbak, yang akan turun pengawasan itu tidak hanya Dinas Pendidikan loh. Dinas Kesehatan, kemudian mungkin Dinas Lingkungan Hidup, lihat lingkungannya seperti apa. Ini nggak ada ventilasi udara, anak tidak ada playground di luar, dengan jumlah anak sekian, kemudian luasnya cuma 200 meter Mbak. Iya. Tapi bisa beroperasi 10 tahun. Bisa beroperasi. Kalau yang berizin Bu Diah, apakah pengawasan itu memang benar-benar dilakukan? Ada. Benar dilakukan? Iya, betul. Dan minimal 1 semester 1 kali Mbak. Itu dari Dinas Pendidikan. 1 semester itu artinya 6 bulan? 6 bulan. Jadi 1 tahun 2 kali monitoring. Itu monitoring wajib ya, belum yang lain-lainnya.